Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulahu wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Bapak dan sekalian jemaah sholat subuh Masjid Al-Quran yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Pertama dan paling utama, saya selalu mengajak marilah kita selalu menjaga mendekatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Harus menegakkan itu karena ini bagian yang harus kita lakukan, kita jaga dan tolak selama kita masih menjalani kehidupan di dunia ini. Semoga dengan sikap yang seperti itu Allah memberikan kekuatan, kemudahan, kelapangan dan menjaga kita tetap dalam jalannya, ini jalan agama ini, ihdinas siratal mustaqim. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini saya mengawali dengan topik yang sudah selama ini kita lakukan. Lalu kita awali dengan beberapa ayat di surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulahu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah aku percayakan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu sadar dan mengetahui tentang amanat itu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah bahwa amanatku berupa harta dan anak-anakmu, hartamu dan anak-anakmu, dan itu hanyalah kami gunakan sebagai cobaan bagimu. Wallahu indahu ajrun 'azim, sesungguhnya di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, apabila kamu bertakwa kepada Allah, menjaga ketaatan dalam situasi dan kondisi apapun, yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan berikan kepadamu furqan. Bapak Ibu sekalian, saya akan puncaknya di sini nanti. Itu apa itu furqan yang Allah jadikan kepada kita apabila kita menjaga ketaatan kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Kita harus taat dan tetap taat walaupun tantangan, rintangan, hambatan mungkin di sekitar kita selalu, tapi jangan sampai kita lepas dari ketaatan kepada Allah. Mana bagian yang harus kita hindari dan mana bagian yang harus kita tegakkan, kita amalkan, kita berusaha untuk menegakkannya. Ini Bapak Ibu sekalian, apa itu furqan? Dengan furqan itu, kalau dilanjutkan ayatnya, ya jangan aku
yaghfir lakum, dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah ada pada diri kita, dan juga dijaga juga untuk langkah-langkah berikutnya supaya tidak ada tindakan kita, amal kita yang mengandung dosa. Wallahu dzul fadlil adzim. Ya Allah lah karunia yang sangat besar. Jadi Bapak sekalian, ini mari kita bersama-sama mencermati apa yang dimaksudkan Furqan dalam ayat ini di surat Al-Anfal 29. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam beberapa tafsir menjelaskan kalau di terjemahannya Furqan itu adalah kemampuan membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Furqan. Namun kalau kita cermati tafsirnya tidak sekedar itu, karena banyak orang yang sekarang itu tahu ini bagian yang batil, tetapi dia tidak bisa menghindar dari kebatilan itu, bukan karena dorongan kanan kiri atau komunitas yang ada bersama-sama, atau sebaliknya dia tahu sebetulnya ini adalah sesuatu yang hak yang harus ditegakkan, namun dia juga tidak punya kemampuan untuk menegakkan itu dengan segala macam keadaan yang ada. Sehingga kalau hanya bisa melihat ini batil ini hak, itu belum Furqan. Karena Furqan itu kita bisa diberikan kemampuan ini melihat barang yang batil, tetapi juga diberi kemampuan untuk menghilangkan. Dan sebaliknya kalau kita diberi kemampuan ini barang hak, ini barang benar, namun kita juga diberi kemampuan untuk menegakkannya, mengajak yang lain selalu menegakkan kebenaran itu. Ini adalah Furqan. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya bacakan beberapa tafsir ya. Di dalam tafsir ya dijelaskan bahwa Ibnu Abbas, ada As-Sa'di, ada Mujahid, ada Ikrimah, ada Abda'ah, ada Qatadah, dan banyak lagi ya. Itu memberikan penjelasan bahwa seseorang yang mendapatkan Furqan itu seseorang yang selalu dalam langkah kehidupannya diberikan jalan keluar. Di sini Furqan itu jalan keluar. Jalan keluar di mana? Bahkan di dalam salah satu ulama ya menjelaskan jalan keluar di dunia dan di akhirat. Jadi apa yang dihadapi dalam kehidupannya ini selalu mendapatkan jalan keluar dari Allah, maka dia mendapatkan Furqan itu. Menurut satu riwayat yang lain oleh Ibnu Abbas ya, yang dimaksud dengan Furqan itu juga keselamatan. Keselamatan. Orang-orang yang mendapatkan Furqan, orang-orang yang dijaga keselamatannya oleh Allah, dia senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Dia dijaga oleh Allah, dia senantiasa mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Itulah yang mendapatkan Furqan. Di dalam tafsir lain ya, Ibnu Ishaq juga menjelaskan bahwa Furqan itu adalah pemisah antara yang hak dan yang batil dengan jelas. Ini barang hak, ini barang batil, dan yang bersangkutan diberikan kemampuan untuk memisahkan dan bahkan kemampuan untuk menghindar dan menegakkan. Menghindar kalau itu sesuatu yang batil, dia tidak ragu-ragu lagi melihat itu ini batil, tidak ada keraguan, maka dia diberi kemampuan untuk menghindar. Begitu juga ketika
dia diberikan pengetahuan ini barang yang hak, yakin betul ini hak ini, dan kemudian dia diberikan kemampuan untuk menegakkan. Inilah yang bersangkutan mendapatkan furqan. Ya, ini adalah keterangan dari Ibnu Ishaq. Dari tafsir yang dikemukakan tersebut di atas, ya, maka orang yang mendapatkan furqan adalah orang yang selalu mendapatkan arahan atau bimbingan dari siapa? Bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau saya memakai bahasa yang sederhana, orang yang mendapatkan guide, ya. Jadi guide-nya itu Allah. Jadi kalau akan jalan kemana itu dituntun. Oh, ini sesuatu yang membahayakan kamu, diberikan petunjuk untuk kamu hindari, dan seterusnya. Sehingga orang yang begitu jalannya kehidupan langsung kemudian di jalan yang tetap lurus, jalan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga kemudian selamatlah orang yang mendapatkan furqan selama hidupnya dan juga nanti keselamatan di akhirat. Jadi itu adalah yang dimaksudkan furqan. Nah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita melangkah itu tidak mempunyai ilmu atau belum punya ilmu, tetapi karena ketekunan kita, keistiqomahan kita, keimanan kita yang kuat, ketawakalan kita yang kuat juga kepada Allah, ya, maka kemudian karena kita punya ilmu, maka kita suatu saat akan diberikan ilmu oleh Allah tentang persoalan yang kita hadapi. Mungkin ilmunya itu dengan berbagai macam langkah yang harus dilalui untuk mendapatkan itu. Ibu bapak sekalian, saya pernah memberikan contoh. Ada satu kejadian yang saya mengatakan orang ini mendapatkan furqan. Kenapa tidak? Jadi ada seorang bapak-bapak yang saya sebut sebagai mu'alaf, yang tadinya beragama Muslim, kemudian dengan irada Allah dia menjadi seorang Muslim. Jadinya seorang Muslim, ya, karena dia mendapatkan satu pasangan baru. Pasangan pertama, keluarga pertama itu non Muslim, tapi kemudian istri pertama ini sudah sedo. Kemudian dia hidup sendiri karena anak-anaknya sudah cukup dewasa, bisa kondisi non muslim. Dia hidup sendiri di rumah, apa-apa sendiri. Tapi mungkin karena orang ini orang yang selalu menjaga kejujuran, orang yang selalu taat, ya, di dalam kehidupan, ya, meskipun dalam kondisi non muslim, Allah memilih orang ini. Maka orang ini, bapak ini, bahasa saya, ya, dipertemukan oleh Allah dengan seorang perempuan yang sudah cukup umur, ya, tapi dia masih gadis, ya, jadilah istrinya, istri yang kedua. Istri yang kedua ini seorang muslimah, sehingga kemudian bapak ini mau untuk pindah dari non muslim menjadi seorang muslim. Ini yang saya sebut sebagai mu'alaf. Bapak ini mendapatkan ilmu agama dari istri yang kedua ini, yang seorang muslimah ini, yang backgroundnya istri kedua ini adalah seorang yang pekerja muslimah, pekerja, saking tekunnya bekerja maka sampai terlambat nikah, gitu ya. Jadi inilah menjadi istri kedua dari bapak tadi. Ibu bapak sekalian, dengan ketekunan istri yang kedua untuk membimbing bapak ini bagi suaminya, suami pertamanya, ya, maka kemudian bapak ini menjadi seorang muslim yang tekun, taat, luar biasa. Puncaknya maka kemudian pasangan suami istri ini, ya, istri sebut saja istri kedua dan bapak ini, puncaknya naik haji
pada tahun 2009. Nah, setelah berhaji kondur pulang ke Indonesia, beberapa hari, beberapa minggu kemudian istri kedua meninggal. Sehingga bapak ini sendiri lagi, tetapi sudah mempunyai beberapa ilmu agama Islam ini yang dia tekuni dari pelajaran yang diberikan oleh istri yang kedua tadi. Ibu bapak sekalian, problematikanya berikutnya, bapak ini menghadapi sesuatu karena istri kedua tadi kan seorang pekerja yang mempunyai gaji dan dia bujang, sehingga ketemu bapak ini, maka harta dari istri kedua ini cukup lumayan disimpan dan bentuk tabungan dalam bentuk benda-benda yang mulia gitu ya. Nah, di tangan bapak ini tidak punya anak, meninggal, di tangan bapak ini harta ini. Nah, bapak ini ada keraguan karena belum punya ilmu. Ini mestinya punya siapa? Ini punya istri saya. Notabene memang bukan dari penghasilan saya. Ini semuanya adalah harta dari yang dimiliki istri saya. Istri saya dengan saya tidak punya anak, meninggal. Hartanya jelas seperti ini. Maka bapak ini punya keraguan tentang amal, belum punya ilmunya. Sehingga Allah memberikan keteguhan bapak ini untuk menyimpan orang wah-wah tentang harta ini karena belum punya ilmunya. Maka berjalannya waktu, bapak ibu sekalian, Allah memberikan petunjuk. Petunjuknya dari mana? Petunjuknya ternyata bapak ini, bahasa saya, dikirim lagi seorang perempuan yang akhirnya menjadi istri yang ketiga. Jadi ini kan sekarang Allah semuanya. Istri ketiga ini kita lagi dari sisi ketekunan, ketaatan beragama Islam. Ya. Maka istri ketiga inilah yang membimbing berikutnya, melanjutkan pembimbingan berikutnya kepada bapak ini. Maka lewat istri ketiga ini, ketika bapak ini bercerita tentang harta ini kepada istri ketiga mengatakan simpan itu, ini bukan hak kita, ini adalah namanya harta warisan yang akan punya hak siapa ya, mari kita cari ilmunya. Maka dengan istri ketiga ini, maka bapak dan istri ketiga dipertemukan oleh Allah dengan saya ya, kebetulan saya menekuni di bidang warisan ini ya. Nah, ilmu yang selama ini kita sampaikan di masjid ini ya, setiap akad. Nah, ibu bapak sekalian, problemnya sangat unik karena ternyata ketika saya cross-check bahwa ketika istri yang kedua yang meninggalkan harta itu di tahun 2009, saya tanya, waktu itu sudah tidak punya orang tua, jadi warisannya almarhumah istri kedua ini sudah tidak ke atas, sudah tidak punya orang tua. Saya tanya, punya saudara? Maka dia menjawab ada 10 bersaudara. Di istri kedua ini 10 bersaudara. Maka kemudian ya sudah, kalau begitu harta ini menurut ilmu yang selama ini kita tekuni, berarti harta istri kedua ini sebagian untuk bapak ini, ya separuh karena punya anak, yang separuh untuk saudara-saudari almarhumah. Istri ketiga yang berperan mengantarkan bapak ini untuk ke saudara-saudari almarhumah istri kedua dengan mengajak saya. Lagi bapak sekalian, saya diberikan ilmu yang sangat komplit untuk dipraktekkan di dalam keadaan ini. Kenapa? Setelah kita bertiga, berempat sama sopir ya, menuju ke rumah
saudara-saudari istri kedua. Pertanyaannya mungkin panggilannya kok baru sekarang, baru tahun 2024 dilakukan. Padahal warisan itu ada pada tahun 2009, cukup lama. Problemnya adalah pertama belum punya ilmu, kedua bapak ini lupa di mana posisi saudari almarhumah istri kedua. Baru kemudian kan istri ketiganya yang kemudian membantu menemukan saudara-saudari dari istri yang kedua. Ini kan semuanya ilmu yang diberikan oleh Allah lewat bla bla bla. Ini petunjuk, ya. Ini guide, ya, petunjuk dari Allah. Belum berikutnya kemudian dipertemukan dengan saya yang notabene selalu berdakwah tentang warisan. Ini petunjuk semuanya. Jadi semuanya adalah jalur-jalur yang oleh Allah atur untuk memberikan jalan keluar dari problemnya bapak tadi. Karena bapak seorang mu'amal, seorang yang takut, taat, bersungguh-sungguh di dalam agamanya. Maka Bapak Ibu sekalian, sampailah di tempat lokasi itu 10 bersaudara. Saya tanya kemudian kepada yang paling sepuh itu, mana 9 bersaudara yang masih ada. Karena 10 kalau sama Alhamdulillah ada 9. Ternyata Bapak Ibu sekalian, singkat dari kisah ini, bahwa ada 4 saudara yang sudah meninggal. 2 saudara almarhumah itu meninggal pada tahun 2004-2005. Padahal almarhumah tadi meninggal tahun 2009. Jadi ini ada 2 saudara almarhumah yang meninggal sebelum ada warisan. Karena warisan baru ada tahun 2009. Maka dalam ilmu waris, 2 saudara ini haknya hilang, karena dia meninggal sebelum ada warisan. Tetapi dia mempunyai suami, mempunyai istri, dan mempunyai anak. Maka ini suami, istri, dan anak-anaknya ini sebagai kerabat daripada almarhumah. Maka ayatnya di ayat 8, berilah dia sekedarnya sebelum warisan dibagikan. Ini ilmu pertama yang kami terapkan. Berarti wujudnya apa? Berilah sedekah. Siapa yang harus bersedekah? Bapak tadi dan saudara-saudari almarhum yang masih hidup, berkompromi sebelum dibagi. Yuk ini disedekah berapa? Ini ilmu pertama. Ilmu kedua, 2 saudaranya yang lain, yang tadi 4 yang meninggal, itu meninggal pada saat COVID. Pada saat COVID ada 2 saudara yang meninggal. Ya, nah, COVID itu kan tahun 2019-2020, ya, berarti 2 saudara ini meninggal setelah almarhumah. Karena almarhumah meninggal 2009. Berarti haknya masih ada, belum. Tapi waktu membagi kan sudah meninggal. Berarti nanti diturunkan, diberikan kepada istri, suami, dan anak-anaknya. Ini ilmu yang kedua. Jadi ketika ada ahli waris yang meninggalnya setelah warisan ada, maka tetap haknya penuh. Ya, kesalahannya karena tidak segera dibagi, gitu kan. Kalau segera dibagi dia masih hidup. Kemudian berarti 4 meninggal, almarhumah 1 sudah meninggal 5, berarti nanti 10 bersaudara. Jadi masih 5. Nah, kemudian 5 orang ini saya absen gitu. Panjenengan siapa? Saya saudara yang paling tua, laki-laki. Panjenengan siapa? Saya
Yang satu saya cari, harusnya masih 5. Saya tanya kepada yang lain, ini yang satu kemana? Maka saudara yang paling tua menjawab bahwa yang satu ini saudara yang paling kecil. Ya. Nah, waktu itu ada